Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kairinisa dengan NIM 6103250044. Di sini, saya akan mempresentasikan materi terkait materi peluang atau probabilitas dalam mata kuliah statika dengan dosen pengampu yaitu Bu Mawar MSI. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu definisi peluang, hukum-hukum peluang, ekspektasi atau nilai harapan, serta beberapa contoh agar materi ini dapat mudah dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu peluang. Pengertian peluang adalah ukuran yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Selanjutnya ada ruang sampel nih, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Contohnya nih, kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap anggota sampel disebut titik sampel. Kemudian ada kejadian, yaitu himpunan titik sampel tertentu yang ingin kita amati. Misalnya kejadian muncul bilangan genap. Maka kejadiannya adalah angka 2, 4, dan 6. Selanjutnya kita masuk ke rumus dasar peluang. Untuk menghitung peluang suatu kejadian digunakan rumus yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA ini adalah sebagai banyaknya anggota kejadian, sedangkan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nilai peluang memiliki arti sebagai berikut. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian tersebut mustahil terjadi. Jika PA sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Sehingga sebagai contohnya ini, peluang muncul angka genap saat melempar dadu adalah 3 dari 6 kemungkinan. Sehingga hasilnya itu bisa jadi hasil peluangnya itu adalah 3/6 atau 1/2. Selanjutnya kita masuk ke hukum-hukum peluang. Ada 3 hukum yang akan kita pelajari, yaitu hukum penjumlahan, hukum perkalian, dan hukum komplement. Ketiga hukum ini digunakan untuk menghitung peluang pada kondisi yang berbeda-beda. Hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan di sini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya kejadian A atau B. Jika kedua kejadian saling lepas, artinya tidak mungkin terjadi bersamaan. Maka rumusnya adalah peluang A gabungan peluang B sama dengan peluang A tambah peluang B. Contoh, muncul angka 1 atau angka 6 pada pelemparan dadu. Sedangkan jika kedua kejadian tidak saling lepas, artinya bisa terjadi bersamaan. Maka rumusnya menjadi P peluang A gabungan peluang B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A gabungan irisan peluang B. Contohnya peluang muncul pada bilangan genap atau bilangan prima. Berikutnya adalah hukum perkalian. Jika dua kejadian saling bebas, maka terjadi suatu kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Rumusnya adalah peluang A irisan B sama dengan P peluang A kali
peluang B. Contohnya saat melempar koin dan dadu secara bersamaan. Selain itu ada juga kejadian bersyarat, yaitu peluang suatu kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian lain yang sudah terjadi. Rumusnya adalah peluang A irisan peluang B sama dengan peluang A kali peluang B atau A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum komplemen. Hukum komplemen digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian yang tidak terjadi. Rumusnya adalah peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Atau dapat ditulis PA komplemen sama dengan 1 dikurangi PA. Sebagai contoh, jika peluang hujan hari ini adalah 0,3, maka peluang tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,3, sehingga hasilnya adalah 0,7 atau 70%. Jadi semakin besar peluang suatu kejadian yang terjadi, maka semakin kecil pula peluang kejadian tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, kita membahas tentang ekspektasi atau nilai harapan. Ekspektasi adalah nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu percobaan acak jika dilakukan berulang kali. Rumusnya adalah A dari X sama dengan sigma dari setiap nilai X sub I dikalikan dengan peluang E sub I. Atau dapat dibaca E dari X sama dengan penjumlahan semua hasil, yaitu X sub I. Peluang terjadinya hasil yang masing-masing dikalikan dengan peluang terjadinya hasil tersebut, yaitu P dari X sub I. Perlu diketahui bahwa nilai harapan bukan hasil yang pasti terjadi, melainkan rata-rata hasil yang diperkirakan jika percobaan dilakukan berkali-kali. Selanjutnya adalah aplikasi ekspektasi. Konsep ekspektasi tidak hanya digunakan dalam perhitungan matematika, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada bidang asuransi, ekspektasi digunakan untuk menghitung risiko dan menentukan besarnya premi yang harus dibayar. Dalam permainan, ekspektasi digunakan untuk menghitung rata-rata peluang atau peluang menang atau kalah. Sedangkan dalam bidang bisnis dan investasi, ekspektasi digunakan untuk memperkirakan keuntungan atau kerugian yang mungkin diperoleh di masa depan. Oleh karena itu, konsep ekspektasi sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Soalnya adalah sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang muncul mata dadu bilangan prima? Bilangan prima pada dadu adalah 2, 3, dan 5, sehingga terdapat 3 kejadian yang memenuhi dari total 6 kemungkinan dengan menggunakan rumus peluang, yaitu banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Diperoleh hasil 3/6 atau sama dengan 1/2. Jika diubah ke dalam persen, hasilnya adalah 50%. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah 1/2 atau 50%. Selanjutnya kita bahas soal kedua. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Kemudian diambil 2 bola secara acak. Jumlah seluruh cara mengambil bola dari 8 bola adalah 28 cara. Sedangkan cara mengambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah 15 cara. Dengan menggunakan rumus peluang, diperoleh hasil 15/28 atau sekitar 0,536. Jika diubah ke dalam persen menjadi sekitar 53
6,6%. Jadi peluang kedua bola yang terambil memiliki warna berbeda adalah 53,6%. Selanjutnya, pada contoh terakhir, kita menghitung nilai harapan atau ekspektasi. Dan soal ini, pemain membayar Rp5.000 untuk bermain. Jika mendapatkan angka 6, pemain memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000. Jika mendapatkan uh, angka 4 atau 5, keuntungan yang diperoleh adalah Rp5.000. Jika mendapatkan angka selain itu, pemain mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Setelah dihitung menggunakan rumus ekspektasi, diperoleh nilai harapan sebesar Rp1.667. Artinya jika permainan dilakukan berkali-kali, maka rata-rata keuntungan yang diharapkan setiap kali bermain adalah sekitar Rp667.000. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pada materi ini kita telah mempelajari pengertian peluang, rumus peluang, dasar peluang, hukum penjumlahan, hukum perkalian, hukum komplemen, serta ekspektasi atau nilai harapan. Kita juga telah melihat beberapa contoh agar lebih memahami cara menerapkan rumus-rumus tersebut. Dengan memahami materi peluang, kita dapat menghitung kemungkinan suatu kejadian dan menggunakannya dalam berbagai bidang seperti statistika, bidang bisnis, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi peluang. Semoga materi yang saya berikan dapat menambah pemahaman kita tentang konsep peluang, hukum-hukum peluang, serta ekspektasi atau nilai harapan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.